Ngapain capek-capek kita ketemu reporter kalau lu berspekulasi sendiri? Ya, kita buktikan ya, Iya. apakah spekulasi itu benar atau tidak. Selamat pagi Kak Aprilia Devi. Selamat pagi Indi, Aryo di studio dan juga Advika. Pagi. Pasti Kamu selalu ceria ya, mau Iya. sering Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pasti kamu lagi ada di Polsek atau Polres gitu ya? Saya kebetulan sedang ada di kantor kepala desa, kantor balai desa begitu ya kita menyebutnya. Lokasi dekat dengan titik kemarin terjadinya kecopetan massal ya, 40 warga yang barang-barangnya hilang ketika tradisi berebut gunungan tempe ini di desa Sedengan Mijen Krian. Oh, berarti sekarang Kak Aprilia Devi lagi ada di kantor kepala desa, berarti memang sudah jadi isu kadesnya ya. Kayak kenapa nih warga Yalah. gua satu desa pada kecopetan semua. Ya karena pasti ngelapor juga dong ke Iya. kantor desanya. Ini sampai ada kejadian kayak gini karena gak cuma 1-2 orang tapi 40 orang. Enggak, tapi ini pertanyaan dulu deh Kak April Devi. Emang kemarin acara dari Grebek Gunungan Tempe Raksasa di Sidoarjo ini dihadiri sama berapa ribu orang? Sama mungkin boleh ceritain tuh acara apa sih Kak sebetulnya? Kegiatannya ngapain? Oke, jadi untuk acara Grebek Gunungan Tempe Raksasa ya, yang diikuti oleh ratusan warga Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Minggu siang kemarin ya, 16 Februari 2025, memang ada ratusan warga yang hadir dan mereka semua memperebutkan gunungan tempe yang kita bisa bilang raksasa karena memang ada sekitar 1.200 tempe yang disusun oleh pengrajin tempe karena memang di desa ini kebanyakan warga berprofesi juga sebagai pengrajin tempe. Mereka sudah mempersiapkan puluhan kuintal kedelai kemudian diolah menjadi 1.200 tempe dan disusun tinggi menjadi sebuah gunungan dan ini mereka laksanakan juga dalam rangka ruah desa. Nah, ketika tradisi ini sedang berlangsung, rupanya ada maling atau copet ya yang melancarkan aksinya dan ini semua tentu mengganggu dan juga meresahkan warga karena tercatat kurang lebih sekitar 40 warga melaporkan bahwa mereka kehilangan ponsel, kemudian dompet, tas, dan sejumlah barang berharga lainnya ketika sedang asyik berebut gunungan tempe ini. Jadi memang saat itu euforia warga mereka sangat antusias gitu ya untuk merebutkan tempe-tempe yang bisa dibagikan dan ini juga menjadi salah satu bentuk rasa syukur bagi para pengrajin tempe sehingga mereka membuat gunungan setinggi itu untuk dibagikan kepada warga. Tapi sayangnya ada aksi yang seperti ini dan ini sangat disayangkan. Kemudian warga sendiri sempat mendapati ada salah seorang pelaku pencopetan yang hendak melancarkan aksinya. Nah, ketika mereka mendapati seorang pelaku ini, warga murka. Kemudian warga ini sempat mengamuk ya, warga sempat memasa salah seorang terduga pelaku pencopetan ini sampai sempat terjadi kerusuhan yang tidak dapat dihindarkan. Namun bersyukur di saat itu ada petugas dari kepolisian dan juga yang lainnya bersiaga di lokasi sehingga mengurai ketegangan yang berlangsung antara warga dan juga pencopet ini dan untuk terduga pencopet ini sendiri sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun hingga saat ini polisi juga masih mendalami apakah memang hanya ada satu orang atau seperti spekulasi Indi tadi ya, apakah mungkin pelaku ini sudah mengkoordinir yang lainnya dan mungkin ada juga pelaku-pelaku lainnya yang saat ini masih dalam pendalaman pihak kepolisian. Yang jelas polisi sudah memberikan atensi, begitupun juga dengan pihak desa karena memang korbannya sejauh ini ada sekitar 40 orang begitu yang sudah melaporkan. Nah, ini kan juga tentu mengkhawatirkan bagi warga karena memang tradisi ini sebenarnya digelar secara turun-temurun, secara bertahun-tahun sudah sejak beberapa tahun ke belakang. Nah, tentunya hal ini juga akan dievaluasi oleh pihak desa setempat agar ke depan jika dilaksanakan lagi tradisi ruah desa dan juga grebek gunungan tempe bisa dipastikan semuanya aman untuk warga dan warga bisa menikmati tradisi ini dengan aman, dengan kondusif dan ritualnya sendiri atau budayanya sendiri bisa berjalan dengan lebih hikmat seperti itu. Nah iya jangan Indi dan sampai juga Arya. nanti orang-orang ke depannya jadi nggak mau datang lagi ke acara-acara kayak gini ya. Iya. Padahal kan ini seru banget melestarikan kebudayaan juga. Dan rasa syukur juga ya terhadap Iya. hasil dari tempe-tempenya. Tadi juga selain dilihat ada grebek gunungan tempe, ada gunungan sendal jepit juga. Pokoknya ada yang lain-lain dan yang memeriahkannya juga ya. Iya. Kak, itu tuh tapi kalau boleh tahu memang rutin ya, berarti diadakan setahun sekali atau emang kalau memang hasil tanda kutip panennya gitu melimpah ruah aja? Dan apakah kejadian-kejadian sebelumnya udah pernah terjadi juga atau baru di acara gerebekan gunungan tempe yang sekarang aja ada kecopetan? Ya. Jadi memang untuk tradisi grebek gunungan ini di Desa Sedengan Mijen sudah dilaksanakan rutin setiap tahun sekali selama beberapa tahun, dari sejak beberapa
tahun ke belakang. Jadi mungkin sekitar tahun 2018 informasi yang saya pun seperti itu. Jadi sudah bertahun-tahun tradisi ini dilaksanakan, namun memang belum pernah ada kejadian yang seperti ini begitu. Nah, ketika kemarin terjadi pecah istilahnya ya kejadian kecopetan massal seperti ini, tentunya pihak desa sudah memberikan atensi dan juga akan dievaluasi ke depannya. Jadi seperti itu Indi, Aryo, Detikers, bahwa memang dari pihak desa sendiri sudah memberikan atensi terkait hal ini dan pastinya dari pihak kepolisian sedang mendalami karena memang kalau data dari Pak Kades tadi ada sekitar 28 orang yang melaporkan kejadian pencopetan. Kalau di Polsek Krian sendiri dari kepolisian mencatat kurang lebih ada 40 laporan yang masuk terkait hal ini. Dan tentunya sejumlah korban pun sudah menyampaikan bahwa mereka berharap untuk segera ditindaklanjuti kasus ini, diusut dan tentunya mereka berharap agar barang-barang miliknya bisa kembali lagi seperti itu di area. Ya, pasti harapan dari setiap orang yang kehilangan pengen barangnya balik gitu ya. Tapi kan kode kayak gini tuh kayaknya agak sedikit susah untuk kemudian bisa dicari atau di-trace lebih lanjutnya. Mungkin bahkan barangnya udah dijual kali kan. Itu yang kita takutin Tadi sih. kata Bapak Kades juga ada yang 30 juta HP-nya iPhone itu ya. Mungkin yang 16 giga yang 1 tera ya. 1 tera biasanya tera. kalau kayak gitu. Belum, yang promek. Iya dan belum emailnya kan dia. Benar. Itu kita suka sama kacamata Pak Kades ya. Pak Kades itu kacamatanya vintage nggak? Pak, ini kacamatanya vintage ya Pak? Kenapa? Kacamatanya bagus, dipuji sama host kita. Oh gitu? Iya, terima kasih. Bagus Pak, suka Biar iya. enggak kena matahari. Iya, nggak kena kayak matahari. kacamata rapper zaman sekarang kalau yang lokal ada Ramen Girl suka Terima kayak gitu. kasih. Tapi di sini pakainya jadi gini nih. When Nggak ada gitu I'll be nih kan. covering Itu cast. kalau misalnya bapaknya sesuai dengan fungsinya memang untuk Oh bisa ya. menahan dari cerahnya masa depan. Betul. Kalau Ramen Girl kan cuma untuk fashion aja Fashion ya. aja Betul. gitu. Ya udah Pak Kades terima kasih banyak. Kak April Devi terima kasih banyak juga untuk laporannya. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga untuk kita semuanya. Di tahun-tahun berikutnya kita lebih berhati-hati dan tidak lagi kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan seperti ini. Betul sekali. Semoga tradisi dari tadi tumpeng besar gitu ya. Tempe atau tadi yang lain-lainnya juga seperti ada sendal jepit sampai tadi ada ikan nila, ikan mentah tuh ada bisa tetap terlestarikan. Jadi nggak gara-gara takut Parno sama copet jadi berhenti acaranya. Iya, kira kamu tadi mau pantun, ikan nila ikan mentah. Nggak ada. Oh, enggak. Ibu berikan lele kalau itu. Oh benar, ya udah. Sekali lagi terima kasih banyak. Mari. Sampai jumpa. Selamat Dadah. bertugas kembali. Terima kasih.